Nah, ini video kedua ya guys. Untuk yang belum menyimak video pertama, nanti bisa kalian cek di deskripsi, linknya ada di situ ya. Biar tidak kelewatan ya. Jadi disimak dulu sampai habis video pertamanya, baru kalian melanjutkan di video kedua. Nah, ada juga glio ya. Glio mampu menghancurkan inkulum, sumber infeksi penyakit tanam, mencegah sumber infeksi penyakit menyebar kembali dengan kolonisasi tanah oleh natural glio. Glio mampu melindungi perkecambahan biji dan akar-akar tanaman dari sumber infeksi penyakit. Aman terhadap lingkungan, manusia, dan hewan, selaras dengan keseimbangan alam, mudah dan murah. Bersifat hiperparasit terhadap patogen penyakit tanaman sehingga terjadi persaingan tempat hidup dan nutrisi. Mengeluarkan zat antibiotik yaitu gliovirin dan viridin yang akan mematikan patogen penyebab penyakit tanaman. Glio berkembang terus mengkolonisasi melindungi tanaman dari gangguan patogen. Nah, selain glio ada BVR. BVR efektif dan efisien terhadap hama sasaran, tidak mematikan musuh alami, selaras keseimbangan alam, mudah dan relatif murah, aman terhadap lingkungan, manusia dan juga hewan. Mendukung program pertanian dan berkelanjutan, masuk melalui mulut serangga hama, kemudian tumbuh dan berkembang menghancurkan sistem organ dari dalam. BVR menempel pada kulit hama dan mengeluarkan enzim kitinase, protease, lipase untuk menghancurkan kulit serangga ya. BVR mengeluarkan racun beuvericin, beuveroilides, asam oksalat untuk membunuh hama miselium tumbuh secara progresif dan muncul badan buah berwarna putih pada hama yang mati. Jika hama terinfeksi atau tersinggung hama sehat ya, maka hama akan tertulari. Penularan dapat melalui angin. Kematian hama berkisar kurang lebih 4-8 hari setelah terinfeksi oleh BVR. Nah, ini ada juga korin. Korin adalah agensi hayati alami berbasis bakteri antagonis Corynebacterium yang sangat efektif untuk mengendalikan penyakit-penyakit utama pada tanaman padi dan sayur. Korin dapat mengendalikan penyakit hawar daun bakteri atau HDB atau penyakit kresek padi disebabkan bakteri patogen Xanthomonas oryzae, hawar daun jingga atau bacterial red strip, BRS, blast, Pyricularia oryzae, dan bercak daun Carcospora. Nah, korin dapat juga untuk penyakit-penyakit layu pada sayuran, fusarium ya, akar gada pada kobis, Plasmodipora brassicae, dan layu pada pisang, fusarium. Cara penggunaannya, ini dari jenis padi, dosisnya itu 2-4 gram per liter. Kemudian cair itu 5 cc per liter ya. Caranya direndam, terus waktunya sebelum semai. Padi, dosisnya untuk serbuk 2-4 gram per liter atau 5 cc per liter kalau bentuknya cair. Caranya disemprot ya. Waktunya 14, 28, dan 42 HST, hari setelah tanam.
sayuran jenisnya ya, untuk jenis sayuran. Dosisnya untuk yang serbuk 3-5 gram per liter. Kalau bentuknya cair itu 5-10 cc per liter. Caranya disemprot. Waktu penyemprotannya 10-20 hari sekali. Nah, keterangan perendaman benih selama kurang lebih 15 menit. Penyemprotan paling baik dilakukan pada saat sore hari. Dilarang untuk mencampur korin dengan pestisida kimia. Karena korin ini makhluk hidup ya guys. Nah, sprayer dibersihkan dari sisa-sisa pestisida kimia. Jadi sebelum menggunakan tangki semprot itu sebaiknya dibersihkan dulu tangkinya sampai benar-benar bersih. Itu. Nah, selain itu ada natural pentana, pelindung tanaman alami. Keunggulan pentana mengendalikan hama organik, mengendalikan hama sasaran secara tepat, mudah diaplikasikan di lapangan, tidak membunuh musuh alami, tidak mencemari lingkungan, mudah terurai atau biodegradable. Nah, ada juga metilat. Metilat adalah perangkap alami lalat buah, khususnya lalat jantan. Merupakan hasil ekstraksi tanaman Melaleuca bracteata. Ini bahasa ilmiah ya guys, jadi agak belibet ngomongnya. Yang mampu menarik lalat buah menempel pada perekat. Mampu menangkap serangga-serangga terbang kecil lainnya, ya, serangga-serangga yang pada terbang itu bisa terperangkap oleh metilat. Ada aero, perekat perata pembasah. Aero 810 merupakan perekat perata pembasah terutama bagi pestisida, fungisida, insektisida, dan herbisida. Juga untuk pupuk cair dengan fungsi meningkatkan efektivitas atau daya kerja penyemprotan pestisida, pupuk dan hormon dengan meletakkan dan meratakan butiran semprot pada daun sehingga tidak mudah menetas atau hilang dan tercuci oleh hujan. Menghemat pestisida, pupuk, hormon karena lebih banyak dan lama melekat atau diserap di daun. Meningkatkan daya kerja pestisida untuk hama, berperisai dan yang kulitnya mengandung lapisan lilin. Membantu membersihkan alat semprot dan tidak mengakibatkan penyumbatan nosel. Tidak banyak membentuk buih atau busa, bersifat biodegradable, terurai secara alami sehingga aman bagi lingkungan. Nah, kita masuk ke produk vitamin ternak dan ikan. Yang pertama ada Viterna Plus Organic, meningkatkan kuantitas, peningkatan average daily gain atau ADG bagi sapi dan peningkatan bobot panen bagi ayam. Kualitas daging mengurangi kandungan kolesterolnya ya. Kesehatan ternak, mempertinggi daya tahan tubuh terhadap penyakit, semuanya merupakan aspek K3. Memacu enzim-enzim pencernaan ternak, memberikan mineral-mineral esensial maupun non-esensial. Memberikan berbagai macam nutrisi alami untuk pertumbuhan ternak, seperti protein, lemak, vitamin, dan sebagainya. Menambah kandungan asam-asam lemak di dalam rumen atau lambung ternak, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pakan TDN, mengandung hormon pertumbuhan alami untuk mempercepat pertumbuhan ternak, meningkatkan nafsu makan, mengurangi kandungan kolesterol daging, dan mengurangi bau kotoran ayam. Produk alami aman untuk ternak dan lingkungan. Selain itu, manfaat Viterna juga bisa menekan FCR ya. Nah, tambak organik Nusantara atau biasa disebut dengan TON, keunggulannya meningkatkan logam-logam berat, mengikat logam-logam berat yang berbahaya bagi ikan atau udang, menguraikan senyawa kekal kompleks berbahaya dan beracun, H2S, amoniak, asam laktat, dan sebagainya, memberikan semua jenis unsur makro, unsur mikro lengkap, mempercepat pertumbuhan plankton, membantu dan
merutinkan molting udang, membantu sistem pencernaan udang, meningkatkan pertumbuhan dan sistem kekebalan tubuh udang, membantu perkembangan mikroorganisme yang bermanfaat bagi lingkungan tambak dan bermanfaat bagi pertumbuhan udang atau bandeng, menciptakan, mempertahankan, dan menyeimbangkan ekosistem tambak yang seimbang. Nah, contoh pemakaian produk NASA pada tanaman dan hewan. Ini contohnya untuk tanaman cabai, ini untuk tanaman tomat ya, buah tomat, dan ini pisangnya ya, pisang raksasa ini hasilnya dari hasil dari produk NASA, jadinya pisangnya tinggi banget ya, hampir sama dengan tinggi orang yang di sebelahnya. Tomatnya juga ya, tomatnya gede-gede, besar-besar kayak bola ya. Nah, ini yang sebelah kiri menggunakan pupuk NASA dan sebelah kanan tidak menggunakan pupuk NASA, semangkanya lebih besar yang menggunakan pupuk NASA ya guys. Ini beratnya sekitar berapa itu? 15 kilo pakai NASA. Dan ini kedelai ya, sebelah kiri itu tidak menggunakan produk NASA dan sebelah kanan kedelainya besar-besar ya guys, menggunakan produk NASA. Ini kedelainya yang tidak menggunakan produk NASA kecil banget ya, yang pakai produk NASA gede-gede. Nah, ini juga ada tomat, ada kobis atau kol ya. Apa sih namanya? Kalau di tempat saya sih kobis. Kalau di sana apa namanya? Gak tahu ya. Nah, terus ada padinya, padi lagi salah ya ini. Cabai. Cabainya gede-gede banget. Ini juga, ini baru ini yang namanya kol ya, bunga kol. Terus ada kentang, besar banget ya, ada stroberinya juga besar banget. Bagus, ini cabenya juga besar-besar ya, hasil dari pupuk NASA. Ini bawang merahnya juga ya, besar-besar banget nih. Sama melonnya besar banget tuh. Terus ada kacang tanah ya. Kacang tanahnya juga gendut-gendut. Nah, ini untuk ternak ya, awal tidak menggunakan Viterna, masih kurus sapinya. Nah, setelah dikasih Viterna, sapinya ini menjadi gemuk ya setelah 40 hari kemudian. Ini juga ikan ya. Ikannya itu nggak sombong ya, nggak besar kepala. Jadi yang besar itu badannya. Dan ungkapan Jawa yang baik untuk disikapi. Yang pertama, bahan organik sebagai pupuk ojo disepelekke. Golek gampange, golek penae, mukti gendong lali ya. Yang kedua, penggunaan mikroba untuk pengendalian OPT. Tombo ora adoh karo momolone. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Ojo sok nyangsarake alam, nek pingin ora disengsarake karo alam. Sopo nandur ngunduh, sopo gawe nganggo. Pertanian, peternakan, dan perikanan yang barokah. Harapan organik NASA, bumi senyum kembali, Sri tersenyum kembali, Dewi-Dewi Sri senyum kembali. Nah, Dewi-Dewi Sri tersenyum kembali, anak-anak NASA ceria kembali. Nah, demikian tadi penjelasan saya tentang produk agrokompleks NASA. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil manfaat dari video ini dan bisa mengembangkan jaringannya hingga Crown Diamond Director. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke teman-teman semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Follow kami di Instagram dan Facebook karena semua itu gratis.